Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film live action dari Disney yang menjadi perbincangan banyak orang, The Little Mermaid. Live action satu ini memberikan warna baru untuk Disney Princesses sendiri yang sayangnya menimbulkan pro kontra. Kalian tim mana nih? But anyways, apakah kalian tahu bahwa cerita The Little Mermaid yang asli jauh lebih mengerikan dari apa yang kalian duga? Apakah kalian tahu bahwa duyung kecil ini pernah memotong lidahnya sendiri supaya bisa menjadi bagian dari dunia kita alias part of that world? What? Ini belum seberapa karena cerita aslinya jauh lebih sadis dan gelap dari apa yang kita lihat. Jadi, bersiaplah. Siapa yang tidak mengenal The Little Mermaid? Salah satu film dari Disney yang termasuk ke dalam jajaran film legendaris yang pernah Disney buat. Pertama kali dirilis pada tahun 89, film ini masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini, apalagi setelah live action-nya dirilis. Gimana, kalian udah nonton filmnya belum? The Little Mermaid sendiri menceritakan tentang seorang putri duyung bernama Ariel yang bosan dengan kehidupan kerajaan laut yang diperintah oleh ayahnya sendiri. Somehow, Ariel lebih penasaran dengan kehidupan manusia dibanding kehidupannya sendiri. Suatu hari Ariel menyelamatkan seorang pangeran tampan bernama Eric setelah dirinya tenggelam. Baru aja pertama kali lihat, Ariel langsung jatuh cinta pada Eric dan semakin penasaran dengan kehidupan duniawi yang sementara ini. Ariel lantas pergi menemui Ursula, seorang penyihir bawah laut yang bisa mengubah Ariel menjadi manusia. Kesepakatannya adalah Ariel harus menukar suaranya dan ia akan mendapatkan sepasang kaki. Tidak hanya itu, jika Ariel bisa mendapatkan ciuman cinta sejati dari Prince Eric, maka ia akan seutuhnya menjadi manusia. Ursula menegaskan bahwa kesepakatan ini akan berlangsung selama 3 hari dan jika Ariel melanggar, maka Ariel akan menjadi milik Ursula selamanya. Ariel setuju dan awalnya semuanya berjalan lancar hingga Ursula mencurangi Ariel dengan merubah dirinya sendiri menjadi seorang putri sehingga Prince Eric berpindah hati pada Ursula. Untungnya di menit-menit terakhir sebelum pernikahan, Ursula ketahuan dan berhasil dibunuh oleh Eric dengan bantuan Zeus. Setelah itu, Ariel dan Prince Eric akhirnya bisa hidup bahagia selamanya. Well, itu adalah cerita dari The Little Mermaid yang telah diobrak-abrik oleh Disney. Seperti yang kalian ketahui, Disney selalu membuat film animasinya nampak ramah untuk anak-anak. Gak mungkin dong dalam filmnya ada adegan Ariel memotong lidahnya atau menjahit kakinya sendiri. Nah, sebagian dari kalian mungkin sudah tahu bahwa The Little Mermaid sendiri merupakan adaptasi dari cerita yang ditulis oleh Hans Christian Andersen. Tidak banyak orang tahu bahwa Hans Christian Andersen adalah pria yang sangat ahli dalam membuat cerita yang karakter di dalamnya dibuat semenderita mungkin. Ini kita kasih tahu sedikit tentang karya dia lainnya ya, yang benar-benar mess up alias depressing banget. Ada salah satu dongengnya berjudul The Little Matchstick Girl atau Gadis Kecil Korek Api. Dongeng tersebut menceritakan tentang seorang gadis kecil miskin penjual korek api di musim dingin. Gadis kecil tersebut terpaksa harus bekerja untuk menafkahi keluarga dan supaya terhindar dari siksaan ibunya sendiri. Suatu hari ia sangat lapar dan memilih untuk pulang dan melihat neneknya sendiri mati membeku sambil tersenyum karena kelaparan dan kedinginan. Kalian tahu kan bahwa salah satu kematian paling menyakitkan adalah karena kelaparan? Nah, kira-kira The Little Mermaid ini akan sedark itu atau bahkan lebih gelap? Well, dalam dongeng Hans Christian Andersen pun, The Little Mermaid ini juga mengikuti cerita seorang putri duyung yang tidak puas dengan kehidupan bawah laut yang diperintah oleh ayahnya sendiri. Kalau versi Disney, motivasi si mermaidnya itu kan hanya sebatas bosan, tidak puas, dan jatuh cinta kepada manusia. Kalau versi Hans Christian Andersen, motivasinya itu ternyata jauh lebih complicated. Jika Ariel versi Disney mendengar kabar atau hal-hal tentang duniawi itu dari teman burung camarnya itu, si Scuttle, Ariel versi Christian Andersen itu mendengar tentang dunia manusia dan hal-hal yang berkaitan dengannya langsung dari nenek dan saudari-saudarinya. Mereka dengan jelas tahu apa yang sedang dibicarakan, bukan hanya sekedar asumsi seperti yang dibicarakan oleh si burung camar. Walaupun Ariel sudah tidak tahan untuk menjelajah daratan, ia tidak bisa keluar ke permukaan karena mermaid baru bisa melakukan itu ketika dirinya sudah mencapai usia 15 tahun. Sedangkan pada waktu itu, Ariel masih berusia 10 tahun. Ia akhirnya harus menunggu selama 5 tahun supaya keinginannya bisa terwujud. Saat waktunya datang, saat Ariel berusia 15 tahun, dalam satu kesempatan ia berhasil menyelamatkan seorang pria tampan yaitu Prince Eric. Tanpa panjang lebar, Ariel langsung jatuh cinta pada Prince Eric yang masih tidak sadarkan diri itu. Nah, disinilah semua itu dimulai. Setelah menyelamatkan Eric, Ariel langsung bertanya pada neneknya, apakah manusia bisa mati seperti mermaid?
Nah, bagian ini dihilangkan dalam versi Disney karena mungkin tidak cocok untuk anak-anak. Tapi dalam dongeng aslinya, bagian ini adalah bagian terpenting. Neneknya menjawab bahwa manusia memang bisa mati, sama seperti mermaid. Namun, neneknya menambahkan bahwa manusia itu memiliki jiwa. Sehingga adanya kehidupan kedua di suatu tempat bernama The Afterlife alias akhirat. Sedangkan mermaid mau hidup 300 tahun pun ketika mati mereka hanya akan menjadi buih di lautan dan hilang begitu saja. Inti dari percakapan ini adalah bahwa manusia memiliki jiwa sedangkan mermaid tidak memiliki jiwa. Dari sini Ariel memiliki tujuan baru. Ia ingin memiliki jiwa. Ia ingin ada di akhirat setelah kematiannya datang. Ariel berpikir bahwa jika ia bisa membuat seorang pria jatuh cinta padanya, mungkin pria itu bisa memberinya jiwa yang utuh. Dari sini udah jelas ya bahwa motivasi Ariel untuk menjelajah daratan jauh lebih rumit alias complicated dari versi Disney. Ariel memang ingin menjelajah daratan. Ariel memang jatuh cinta pada pangeran. Tapi lebih dari itu, Ariel juga ingin memiliki jiwa. Dia lantas pergi ke penyihir laut, The Sea Witch, Ursula, untuk mewujudkan keinginannya itu. Nah di sini sebenarnya Ariel sudah mengetahui bahwa keputusannya mungkin tidak tepat untuk meminta bantuan pada penyihir. Ariel tahu akan konsekuensi yang akan dia dapatkan mungkin akan merenggut nyawanya sendiri atau bahkan menghancurkan kerajaan. Namun karena rasa penasaran yang sudah memuncak, Ariel tetap datang ke Ursula. Di sana ia mengatakan semua keinginan dan harapannya. Ursula bisa mengabulkan semua permintaan Ariel dengan meminum sebuah ramuan spesial untuknya. Namun ramuan tersebut tidak gratis. Ariel harus membelinya dengan suaranya sendiri. Well, dalam versi Disney kita melihat Ursula mengambil suaranya itu dengan sihir. Namun dalam versi aslinya, Ursula tidak segan untuk memotong lidah Ariel menggunakan pisau khusus. Kebayang gak sih? Ariel disuruh buka mulut selebar-lebarnya, kemudian Ursula memotong lidahnya itu. Dalam ceritanya sendiri, ada alasan khusus mengapa Ursula menginginkan suara dari mermaid. Karena ternyata memang itu adalah salah satu senjata spesial dari mermaid. Mereka bisa mengeluarkan suara yang begitu indah sebagai bentuk pengikat. But after all, Ariel tidak mau suara itu. Ia ingin pergi ke daratan. Setelah lidahnya dipotong, Ariel bisa mendapatkan ramuan spesial itu dari Ursula. Setelah meminumnya, Ariel malah merasa kesakitan karena ternyata ramuan tersebut memiliki efek samping yang luar biasa menyakitkan. Kaki yang muncul akan terasa seperti pedang yang langsung menusuk ke tubuh Ariel. Selain itu, kaki tersebut juga seperti ekor ikan yang langsung dibelah menggunakan pedang. Selain itu, setiap langkah yang ia ambil rasanya itu akan seperti berjalan di atas pisau yang menusuk kakinya. Dengan semua konsekuensi itu, Ariel tetap ingin mencari tahu bagaimana rasanya kehidupan di daratan. Hingga pada akhirnya, keinginannya terwujud. Ia bisa ke permukaan dan ditemukan di pesisir pantai keesokan paginya, ditemukan langsung oleh Prince Eric dalam keadaan telanjang, tanpa selai kain pun. Prince Eric yang melihatnya langsung membawa Ariel ke istana. Ariel tentu ingat dengan Prince Eric yang telah ia selamatkan tempo dulu. Selain itu, pangeran juga langsung jatuh cinta pada Ariel pada pandangan pertama. Ariel diajak berburu, pesta dansa, mendaki gunung, dan masih banyak kegiatan lainnya. Namun yang perlu diingat adalah Ariel di sini tidak bisa berbicara. Lebih parahnya lagi, dia kan baru nih di dunia manusia. Dia nggak tahu kehidupan manusia itu sebenarnya seperti apa. Karena kurangnya komunikasi di antara mereka berdua, yang tadinya Prince Eric jatuh cinta pada Ariel, sekarang perasaannya berubah menjadi perasaan yang platonik. Perasaan yang timbul di hati Eric tuh bukan lagi kayak dari suami ke istri, tapi lebih kayak orang tua ke anak atau majikan pada anjingnya. Jadi Eric tuh sayang sih sayang, tapi sayangnya itu bukan sayang suami ke istri, paham kan? Di sini si Eric tuh malah kayak kasihan sama si Ariel. Bahkan dalam ceritanya sendiri, selama di istana, Ariel tuh tidurnya bukan di kasur tapi di bantalan gitu guys, sama kayak anjing atau hewan peliharaan lainnya. Selain itu ternyata dalam versi Hans Christian Andersen ini, manusia diceritakan memang tidak menyukai mermaid, mau secantik apapun itu. Karena menurut mereka, mermaid itu adalah makhluk yang jelek, apalagi ekornya seperti ikan. Manusia menganggap merman sebagai spesies yang berbeda. Dan benar saja, Prince Eric ternyata memang jatuh cinta pada wanita lain. Ia menyerah dengan kondisi Ariel yang tidak bisa berbicara sedikit pun. Lebih parahnya lagi, Prince Eric akan menikahi wanita yang ia duga sebagai wanita yang telah menyelamatkannya waktu tenggelam dulu. Ariel nggak bisa ngapa-ngapain dan harus menerima kenyataan bahwa Prince Eric akan segera menikah dengan wanita lain. Pernikahan ini adalah bencana baginya karena ia bisa saja mati keesokan harinya sesuai dengan perjanjiannya dengan Ursula. Hingga hari pernikahan itu pun datang, Prince Eric malah meminta Ariel untuk menjadi penari di hari itu.
Ariel pun menyanggupinya walaupun hatinya tuh sakit banget. Dan tentu saja kakinya juga nggak kalah sakit. Karena kan tadi kakinya tuh kayak pedang yang nusuk langsung ke badannya. Hingga pada akhirnya Ariel berlari ke dermaga pantai melihat buih di lautan yang akan menjadi takdirnya. Walaupun dalam dirinya penuh dengan semangat petualang, tapi dirinya masih takut pada kematian. Di saat itulah saudari-saudari mermaidnya muncul dengan membawa sebuah solusi. Mereka mengatakan bahwa jika Ariel ingin kembali menjadi mermaid, ia harus membunuh Prince Eric dengan pisau khusus yang sudah dibawa oleh saudari-saudarinya. Ariel harus menusuk Eric tepat di jantungnya. Setelah itu Ariel harus meneteskan darah yang ada di pisau itu ke kakinya. Sempat berpikir untuk melakukan ini, namun ternyata Ariel tidak sanggup jika harus membunuh Prince Eric. Ternyata Ariel memang sebucin itu pada Prince Eric. Hingga pada akhirnya ia memilih untuk lompat dari dermaga pantai itu ke laut. Dia tidak mau membunuh Prince Eric. Nah, banyak dari kalian yang menganggap ceritanya berhenti di sini dan menganggap Ariel bunuh diri. Tapi ternyata tidak, guys. Dalam versi Anderson, bukannya berubah menjadi buih, Ariel ternyata berubah menjadi udara. What? Ya, kalian tidak salah dengar. Ariel berubah menjadi udara dan ia diselamatkan oleh malaikat yang dalam dongengnya disebut The Daughters of the Air atau putri-putri udara. Dalam dongengnya sendiri, The Daughters of the Air didefinisikan sebagai malaikat yang terjebak di purgatory, sebuah tempat di antara surga dan neraka. Nah, mereka bisa masuk ke surga dengan cara menyaksikan anak-anak manusia berperilaku baik dan sejak mereka menyelamatkan Ariel, para malaikat ini pun berhasil masuk ke surga. Di sini, Ariel kan berhasil menyelamatkan Eric dan menolak untuk membunuh Eric juga. Jadi kayak Ariel tuh dijadikan kesempatan oleh para malaikat itu untuk masuk ke dalam surga. Lalu bagaimana dengan nasib Ariel? Nah justru saat itu Ariel berubah menjadi The Daughters of the Air. Ia terjebak di purgatory dan harus menyelamatkan manusia lainnya yang akan meninggal. Namun manusia itu harus berperilaku baik supaya ia bisa masuk ke surga. Dan itulah kisah dari Our Little Mermaid versi Hans Christian Andersen. Gimana? Kalian lebih menyukai versi Disney atau versi aslinya? Kita sendiri lebih menyukai versi aslinya karena Ariel lebih digambarkan sebagai sosok petualang, bukan sosok yang bucin. Nah ini juga perlu kalian perhatikan ya, bahwa Ariel ke dunia manusia, landasan utamanya adalah rasa penasaran, bukan rasa cintanya terhadap Prince Eric. Oleh sebab itu, ia bahkan rela merasakan berbagai macam rasa sakit untuk bisa mengeksplor dunia luar. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar Part 40. Episode spesial The Little Mermaid. Semoga kalian terhibur ya. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel untuk mendapatkan info dan rekomendasi film terbaik. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini akan segera hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.